Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita di Microsoft Excel. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa menu ya, dari mulai pembelian, penjualan, persediaan sampai dengan pengambilan data barang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan atau membuat sebuah pivot table dan grafik untuk sheet penjualan. Baik, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Baik, teman-teman. Kita langsung saja diklik menu insert di sini. Ada menu insert paling atas. Menu insertnya diklik. Setelah itu kita klik pivot table. Pivot table-nya kita klik. Nah, di sini kita diarahkan. Yang pertama kita diminta untuk memilih yang pertama data tabel range-nya yang mana. Nah, kita pilih karena kita akan menggunakan data dari tabel atau dari sheet penjualan ini, kita langsung saja tabel range-nya kita pilih seperti ini. Kemudian kalau kita sudah memilih, selanjutnya kita juga sudah memilih range tabel dari si penjualan ini. Kita pilih untuk pivot table-nya ini akan disimpan di mana gitu. Yang pertama kita bisa menyimpannya di dalam uh, new worksheet. New worksheet artinya dalam file yang sama, di file ini kita buat new worksheet secara otomatis. Nah, kalau exciting worksheet berarti di sini di luar seperti itu. Kita gunakan new worksheet saja. Setelah selesai kita klik OK. Baik. Nah, di sini sudah tampil properties dari pivot table yang sudah kita gunakan. Kemudian di sini ada pivot table. Nah, di sini kita harus mengolah nih agar dia menjadi sebuah table yang baru dan dia pun nanti akan membuat sebuah grafik dari pivot table yang kita pilih. Kemudian di sebelah kanan di sini bisa terlihat bahwa kita bisa men-sorting atau kita bisa menampilkan berdasarkan field-field yang sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Contohnya misalkan saya pilih tanggal nih. Nah, dia secara otomatis dia langsung tampil di sini tanggalnya. Nah, tanggal. Nah, kalau tanggal biasanya kita berhubungan dengan tahun misalkan. Nah, misalkan tahunnya saya hilangkan. Nah, seperti kuarternya juga saya hilangkan. Maka yang dia tampilkan hanya bulannya saja. Bulan di mana data itu yang tampil atau yang kita tarik dari tabel penjualan tadi. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba menambahkan nama barang di sini. Field nama barang. Saya tambahkan seperti ini. Nah, setelah ditambahkan field nama barang, maka tampil di sini ada roti sandwich pada bulan Januari ya. Bulan Januari ini ada roti sandwich dan gelas. Untuk Desember ada tali tambang. Kemudian yang selanjutnya saya coba tampilkan harga. Nah, saya tampilkan harga seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menampilkan HPP. HPP-nya saya tampilkan juga seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menampilkan untuk profitnya. Kita coba lihat profit dari masing-masing ini ya. Masing-masing barang atau sebuah quantity dari barang itu sendiri. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, kemudian saya juga mungkin akan lebih simple kalau misalkan saya tanggalnya saya hilangkan seperti ini. Misalkan tanggalnya saya hilangkan ya teman-teman. Desainnya misalkan saya, nah biar lebih cantik seperti ini. View-nya boleh dihilangkan di sini, misal view grid line-nya biar lebih terlihat rapi.
Kemudian kalau sudah, teman-teman kita coba membuat atau merubah format. Nah, format di sum of harga ini, harganya ini kita formatnya gunakan format currencies atau accounting ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita di sini biasa kita menggunakan secara general di sini. Sebenarnya ya general di sini. Sebenarnya kita langsung saja kalau seperti itu kan jatuhnya ini kita satu-satu seperti itu ya. Nah, kita bisa langsung di jendela properties di sini, teman-teman, tinggal diklik kanan. Nah, kemudian value settingnya. Nah, value setting sudah seperti ini, sum of harga, jumlahkan berdasarkan harganya. Kemudian di sini kita pilih number format. Nah, number format ya, number format. Setelah number formatnya kita pilih, kemudian kita pilih accounting. Nah, setelah selesai kita klik OK, kemudian kita klik OK. Maka dia secara otomatis tampil semuanya. Begitu juga dengan HPP-nya. Misalkan saya mau merubah untuk HPP. Nah, HPP-nya saya minta dirubah, kemudian number, kemudian saya gunakan accounting. Saya coba klik OK. Sudah tampil seperti ini. Yang selanjutnya, nah ini ada agak ke bawah ya teman-teman. Kalau misalkan agak ini kan apa namanya, dia susunannya ke bawah ya. Jadi kalau misalnya kita mencari untuk merubah format dari profit, kita tinggal scroll ke bawah saja. Caranya masih sama, teman-teman silakan diklik, kemudian value fill-nya, kemudian number formatnya dirubah jadi format accounting. Kalau sudah, diklik OK, klik OK seperti ini. Nah, ini tampilan menggunakan pivot table ya. Tentunya kita bisa memilih mana saja yang akan kita tampilkan. Nah, di sini sheet-nya sheet baru ya. Tadi sheet-nya sudah kita ganti. Ya, kalau misalkan di sini mau dikasih nama, misalnya ya silahkan pivot penjualan, misalnya pivot table penjualan, silahkan. Kemudian yang selanjutnya kalau sudah seperti ini, nah ini juga kita di sini dimudahkan juga kalau misalkan kita ingin menampilkan data atau misalkan select data, tampilkan data misalkan data roti sandwich saja. Nah, bisa kita, nah ini nih roti sandwich. Kemudian kalau misalkan kita mau menampilkan dua data, nah, kita tinggal klik saja seperti itu. Nah, ini kemudahannya menggunakan pivot table ya. Kita bisa menampilkan data atau misalkan beberapa data yang memang kita perlukan untuk laporan seperti itu. Yang selanjutnya kita coba buatkan, mungkin kita akan coba buatkan grafik ya teman-teman. Kita coba blok seperti ini dulu, kemudian kita pilih desain, bukan desain sebenarnya, di analyze ya, kemudian kita coba pivot chart. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sebenarnya kita disarankan, nah ini kan banyak ya pilihan kolomnya ya, pilihan bukan kolom, pilihan grafiknya banyak. Silakan kalau misalkan teman-teman mau membuat dengan tampilan-tampilan yang sesuai dengan ada yang di sini, silahkan. Namun biasanya kalau untuk melihat secara signifikan sih terlihat menggunakan grafik batang seperti ini. Misalkan saya gunakan yang ini, kemudian saya klik OK. Dia tampil seperti ini teman-teman. Nah, sudah tampil, terlihat lebih jelas ya kalau seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nanti diminta membuat sebuah laporan, misalnya laporan penjualan atau laporan pendapatan dan lain-lain seperti itu. Kemudian di sini pun sebenarnya bisa, nah yang tadi ya bisa kita tampilkan, kita pilih juga berdasarkan misalkan kriteria barangnya yang mau kita tampilkan. Misalkan saya mau menampilkan hanya roti sandwich saja.
Nah, dia akan tampil seperti ini. Untuk harga berarti dia untuk batangnya ini batang yang warna biru ya teman-teman. Nah, kemudian untuk HPP-nya tentunya ini warna merah. Kemudian untuk profitnya ini warna hijau seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita juga tentunya bisa dikomparasi dengan barang yang lain dengan cara klik semua barang. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini untuk untuk profit yang paling tinggi itu dilihat dari T-Glass ya. T-Glass ini paling tinggi. Yang kedua itu disusul dengan tali tambang. Yang ketiga itu untuk roti sandwich. Dan selanjutnya sebenarnya kita juga bisa menampilkan, kalau di sini kan berdasarkan berdasarkan nama barang. Teman-teman pun di sini bisa menampilkan atau menambahkan filternya ini menggunakan yang lain ya, kriteria yang lain. Misalkan unit, misalkan kalau misalnya teman-teman mau mengambil, tinggal di drag seperti ini saja, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian di sini kan banyak ya berdasarkan tahun. Nah, ini juga harus diatur kembali di sini di properties dari pivot table itu sendiri. Misalkan kuarternya saya hilangkan. Nah, berdasarkan tahun. Nah, tahunnya ini misalkan saya select berdasarkan tahun 2018. Seperti ini. Maka yang tampil di sini ya tentunya yang memiliki sebuah laporan dari transaksi 2018 saja ya. Yang tampil hanya roti sandwich dan T-Glass. Kemudian kalau misalkan ini berdasarkan bulan, diselect lagi gitu kan, ditampilkan bisa misalkan menggunakan, misalkan kita pilih bulannya kira-kira bulan April ada tidak, misalkan ya seperti itu 2018. Nah, ternyata tidak ada. Kalau seperti itu berarti teman-teman untuk bulannya di all saja ya, select all saja, di select all seperti ini. Dia akan tampil berdasarkan tahun. Kecuali nanti setiap transaksinya itu teman-teman, jadi setiap bulan ada, kemudian tahunnya juga secara ini dia terus menerus seperti itu transaksinya. Kalau ini kan hanya sebatas sebagai contoh ya. Kalau kita lihat di sini dia hanya ada di tahun 2017 dan 2018, bulan Desember dan bulan Januari. Tentunya akan akan sangat terbatas kalau kita misalkan menggunakan penambahan tanggal, misalkan kita pilih bulannya, tentunya misalkan di 2018 misalkan tadi yang ada itu Januari ya. Kalau saya tampilkan Januari, kira-kira tampil tidak? Tampil ya, seperti ini Januari. Namun kalau misalkan Januarinya dihapus, pilih Mei, tampil tidak kira-kira 2018? Tentu tidak tampil seperti itu. Baik teman-teman, mungkin pertemuan kali ini sangat simpel dan sangat singkat, namun teman-teman juga nanti silahkan berlatih untuk terus mengasah jadi kemampuan menggunakan Microsoft Excel. Mungkin nanti di next pertemuan saya akan coba membuat sebuah pivot table dengan cara yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau menggunakan cara yang ini, silahkan. Jadi teman-teman silahkan dilakukan dengan dengan studi kasus yang berbeda, silahkan. Atau misalnya teman-teman sudah mengikuti tutorial saya, silahkan teman-teman gunakan data-data yang memang sudah ada, seperti ada di pembelian, entah itu di persediaan, silahkan teman-teman digunakan seperti itu. Baik. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ilmunya. Jangan lupa di share videonya buat teman-teman yang lain agar bermanfaat, agar menyebarkan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komentar di bawah kolom komentar. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.